grafik, terus habis itu buat perhitungan, semua 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 pengenceran dihitung, perhitungan dari konsentrasi sampel ini simple, ini matematika biasa, aku yakin teman-teman juga paham cara ngerjainnya. Terus habis itu akurasi, kayak yang di kemarin pelajari di KAI ya, error juga sama, sensitivity, LOD sama LOQ kayak gitu ya. Terus habis itu, oh iya, tolong belajar cara pakai kalkulator, khususnya mencari regresi dan juga persamaan linear. Karena nanti mungkin aja di pretest aku minta tolong teman-teman buat perhitungan konsentrasi nikel ataupun mencari persamaan regresi ataupun itu ya, persamaan linear. Jadi tolong dipelajari cara perhitungan pakai kalkulatornya. Terus habis itu ini discussion ya ini ya seperti biasa ya, fungsi alat, fungsi bahan, fungsi perlakuan. Terus habis itu data analisis. Ini aku minta tolong teman-teman bahas sesuai yang ada di sini, jadi nggak usah melenceng kemana-mana. Terserah mau 1 paragraf, mau 2 paragraf, mau 10 paragraf, aku nggak membatasi, yang penting teman-teman membahas ini secara komprehensif dan juga to the point gitu ya, nggak usah bertele-tele, dan ada citasinya. Sama interpretasi juga, sama ini yang kalkulasi. Nah, yang kalkulasi nanti kan ini sampelnya nanti teman-teman bakal tahu ini tuh sampelnya, identifikasinya tuh udah aku cantumin di sampelnya. Jadi nanti teman-teman besok ketika lihat sampelnya tuh ada labelnya. Labelnya tuh isinya kayak misalnya sampelnya tuh diambilnya jam berapa, kapan, tanggalnya, terus di mana lokasinya kayak gitu. Sampelnya tuh apa, mungkin entah limbah kah atau entah air sungai apa gimana. Nah, teman-teman tolong ketika khususnya yang ini ya, kalkulasi riset ini dikorelasikan kayak misalnya dengan hasil kadar sekian ppm itu dia cocoknya itu perkiraannya itu dia dari sampel limbah apa misalnya atau dari perairan di sungai kah atau gimana, terus nanti dibandingkan dengan regulasi atau standarnya kayak misalnya standar dari SNI, ISO dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi secara singkat aja nggak apa-apa. Itu untuk pembahasan dan ini ya notes-nya. Please be wise ya untuk menggunakan AI. Jangan langsung plug ketiplek. Jadi teman-teman bisa istilahnya berlatih lah untuk menulis laporan dengan secara ilmiah gitu ya. Terus pelajari PPT-nya, videonya, modulnya juga sebelum hari H praktikum supaya pretest dan juga praktikumnya lancar dan di atas dan sesuai harapan dan juga apa ya sesuai harapan nilai teman-teman lah gitu. Jadi nggak tiba-tiba kok tiba-tiba remet gitu ya, padahal sebenarnya nggak ya kamu nggak belajar gitu. Jadi belajar yang benar dan pahami alasan dibalik itu gitu ya. Jadi nanti ketika pretest tuh aku nggak soalnya tuh bukan kayak sebutkan judul dan tujuan gitu-gitu ya. Jadi bener-bener nanti soalnya ke teknikal dan hitungan dan alasan dibalik itu gitu. Jadi tolong pelajari benar-benar gitu ya. Kayak misalnya tadi aku tanya kayak kenapa pakai panjang lubang maksimum, terus kayak kenapa limbahnya harus dipisah, terus kayak kenapa sebentar ya. Kenapa oh ya misalnya instrumentasinya ya, yang sesuai di tinjauan pustaka ya, instrumentasi spektro, terus atau misalnya senyawa reaksinya gimana, DMG, terus pengertian ekstraksi cair-cair, ya pokoknya itu lah yang di TM lah, kurang lebih yang di TM. Ya, jadi dipelajari, mohon sangat dipelajari. Terus habis itu karena tadi teman-teman IFA konfirmasi pakai bahasa Indonesia, jadi nanti pretestnya soalnya bahasa Inggris, tapi teman-teman jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Oke, terus do not mention any human error ketika nanti di pembahasan. Jadi kayak misalnya contoh, misalnya hasilnya kecil banget gitu. Terus nanti teman-teman mention penyebabnya karena misalnya kesalahan manusia, karena misalnya contoh terlalu kelewat misalnya pengencerannya gitu. Nah itu jangan kayak gitu, tapi lebih bahas ke alasan scientific reason di balik itu ya. Terus nanti untuk tipu sama pembahasan aku lebih respect untuk yang to the point. Jadi nggak tadi ya aku bilang nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak-banyak juga maksudnya. Tapi dari teman-teman seala kadarnya aja yang memang teman-teman pahami yang berdasarkan eksperimen di praktikum teman-teman gitu. Terus habis itu oke ini udah. Terus jangan lupa ya TM-nya, referensi TM-nya ditulis bukan di print. Terus habis itu tisu, label dan laptop. Tisu sama label sangat krusial, jadi tolong sangat dimohon untuk dibawa ya.
salah satu grup silakan, karena Ifah yang kemarin sebelumnya aku ya, bisa nanti setelah praktikum konsultasi buat perhitungannya ya, buat dilaporin ke aku. Ini yang tadi tutorial video spektronya, ini yang tutorial sebetulnya kalau misalnya nih habis ini masih belum ngerti cara olah data pakai Origin sama Microsoft Excel, nanti ini bisa ditonton aja. Sama nanti buat di akhir, di lampiran ditampilin formatnya seperti ini ya, referensinya dari mana, apa style, terus screenshot-nya seperti ini. Kayak gitu, oke. Oke, untuk keseluruhan buat point briefing ini ada yang mau ditanya dulu atau sudah clear? Boleh kasih reaction? Boleh kasih reaction? Aku mau nanya, Kak. Oh, boleh, silakan. Gabriel. Buat yang di TM tuh, buat yang nanti TM dikumpulin itu ada termasuk di tabel yang ada SS jurnal itu enggak? Tidak perlu ya. Hanya daftar apa pustaka yang di TM ditulis aja. Jadi nggak perlu di screenshot dulu. Oh, oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang masih belum jelas yang mau ditanyakan? Kalau sudah tanya. Oh, silakan Iva. Kalau besok yang bawa laptop tuh satu aja kan ya? Enggak, maksudnya bukan berempat bawa laptop semua. Iya, bawa laptop satu aja nggak apa-apa. Sebenarnya bebas sih, nggak harus dibawa ke lab. Jadi yang penting teman-teman bisa bawa laptop untuk olah data hari itu juga sebetulnya. Oh baik Kak, siap-siap. Oke. Dari Hendrika sama Tunjung udah clear? Oke. Udah, Kak. Tapi aku penasaran, mau tanya boleh nggak? Silakan. Perbedaan hasil olah data di Excel sama Origin apa ya, Kak? Oke, that's really good question ya. Oke, jadi nanti itu hasil datanya untuk yang Excel sama Origin itu sama, yaitu grafik, terus habis itu ada persamaan linear sama regresinya. Nah, sebetulnya kenapa aku kalau Excel kan oke lah teman-teman udah mungkin sudah familiar ya di praktikum-praktikum sebelumnya, mungkin pernah mencoba pakai Excel. Nah, buat Origin ini aku minta teman-teman buat belajar untuk bisa nanti teman-teman bisa aplikasikan Origin ini ke penelitian-penelitian teman-teman selanjutnya misalnya kayak gitu ya. Jadi nanti di Origin ini dia tuh nggak cuma bisa buat bikin grafik spektro ini, tapi dia juga bisa bikin grafik-grafik interpretasi data yang memang teman-teman mungkin belum pernah lihat sebelumnya kayak misalnya FTIR. Teman-teman kan udah pano ya? Udah pernah pakai FTIR belum? Sudah, Kak. Oke. Oke, output hasil datanya apa FTIR itu? Grafik baseline yang kebalik gitu. Iya. Oke, sip. Nah, itu kan teman-teman grafiknya langsung jadi ya. Maksudnya dalam artian teman-teman nggak ngeplot terus kayak nggak, maksudnya langsung jadi langsung dari apa sih? Bukan instrumen apa sih? Software-nya ya. Langsung dari software-nya di print gitu kan di PDF. Terus jadi satu grafik tertentu gitu kan. Iya atau tidak? Iya, oke. Nah, nanti di Origin ini kita bisa pakai istilahnya si grafik FTIR ini bisa kita masukin secara manual. Manual itu dalam artian bisa kita modifikasi gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah lihat jurnal yang mungkin di tugas kimia koordinasi atau tugas lainnya gitu, FTIR yang jurnal terkait karakterisasi FTIR itu dia grafiknya tuh misalnya bertumpuk. Bertumpuk tuh maksudnya ada grafik 1 FTIR terus grafik 2 juga di satu yang grafik yang sama. Nah, itu cara bikinnya gimana? Nah, itu cara bikinnya pakai si Origin ini kayak gitu. Nah, mungkin aku sambil contohnya aja nanti ya sekalian ya, Tunjung ya. Jadi nanti bisa dipelajari supaya nanti bisa buat teman-teman mempermudah misalnya nanti mau tugas akhir gitu ya. Oke, aku lanjut aja ya biar nggak lama-lama juga. Sebentar. Oke, ini Excel-nya ya. Sudah terlihat ya. Jadi nanti buat Excel itu aku berharap teman-teman sudah bisa paham sebetulnya. Buat Excel kan udah umum ya sebetulnya. Jadi tapi aku mau reminder lagi supaya teman-teman nanti bisa paham cara bikin grafik kurva baku menggunakan Excel karena ini sangat menjadi dasar teman-teman nanti praktikum PKA 3 yang memang isinya tuh bikin grafik semua gitu ya. Dan juga PKF sebetulnya. Oke, jadi nanti teman-teman
Langsung aja di sini kan masukin ya konsentrasi, absorbansi, sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya yang mana. Terus nanti kalau udah langsung aja di drag, terus habis itu di insert ya, insert. Ya, nah terus habis itu chartnya teman-teman pilihnya yang ini ya, scatter. Kelihatan nggak sih chartnya scatter? Iya kelihatan. Yang scatter ini, terus pilihnya yang pilihnya yang ini ya, yang scatter tanpa garis ya. Pilihnya yang scatter tanpa garis kayak gitu. Jadi nanti hasilnya seperti Maaf, saat dijelaskan kan mau milih charts-nya itu ya, itu sebenarnya pilihannya nggak terlihat. Jadi kita ngeliatnya pas udah jadinya gitu loh. Oh gitu. Iya. Iya. Gimana ya? Sebentar. Aku coba bentar ya. Ya ini salah satu kendala kalau kita aslinya online ya, tapi oke nggak apa. Coba ya, kalau kayak gini bisa nggak? Nah, kelihatan kan opsinya? Kelihatan, Kak. Oke. Sekarang terlihat. Oke ya, seperti ini ya. Scatternya pilih yang ini ya. Nanti kalau udah, nanti hasilnya nanti jadinya seperti ini gitu. Terserah mau ada garisnya apa gimana, bebas lah. Terus nanti diberi yang pertama, yang utama, komponen itu lengkap ya. Untuk membuat kurva yang benar. Komponennya apa aja? Judul, terus habis itu judul di sumbu X-nya, judul di sumbu Y-nya gitu ya. Terus habis itu, dan yang pasti adalah yang utama itu adalah nanti garis itu tidak menyambung antar titik. Tadi kan teman-teman aku arahkan untuk pilih garis yang scatter yang tidak ada garisnya ya. Pilihnya yang ini gitu, maksudnya bukan yang ini. Jadi kalau yang ini tuh nanti hasilnya seperti itu, jadi nggak ini bukan kurva kalibrasi gitu. Jadi kurva kalibrasi itu ya udah hanya titiknya aja. Tapi nanti garisnya tuh dari mana Kak? Garisnya tuh dari si trend line kayak gitu ya. Nah, jadi cara bikin trend line tinggal ketik arahin aja di titiknya terus klik kanan terus nanti add trend line gitu ya. Oh, nggak kelihatan ya, bentar. Oke, harusnya ada sih, tapi bentar. Nggak ada trend line ya. Coba dihapus dulu deh. Pokoknya nanti pas udah trend line, sebentar ya. Oh, di sini nggak sih? Sebentar. Astagfirullah, iya. Jadi pas kehalangan ini. Jadi pas sudah tadi klik add trend line, nanti tampilannya di sebelah kanan ya. Pilihnya yang linear, terus habis itu ini ya, set intercept di checklist, display equation di checklist, sama display R kuadrat di checklist. Jadi ini tiga ini di checklist ya. Ini nggak aku checklist karena udah ada gitu ya. Nanti di checklist tiga-tiganya, terus habis itu udah muncul seperti ini, kayak gitu ya. Itu aja sih mungkin untuk yang grafik Excel ya. Jadi berikan ya keterangan persamaan garis lurus beserta regresi linear. Nah, jika blanko tidak sama dengan 0, maka hasil absorbansi dari standar nikel dikurangi blanko. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya pas mengukur blanko itu nggak 0, misalnya 0,1 misalnya. Nanti pas mau masukin ke Excel itu harus dikurangi dulu si absorbansi deret bakunya dengan blankonya. Jadi misalnya contoh sini 0,1 ya. Kalau di sininya 0,1 berarti nanti sampai bawah-bawahnya juga nanti dikurangi blanko ya. Dikurangi blanko yaitu 0,1. Jadi nanti hasilnya blankonya tetap 0 gitu ya. Dinolkan dulu. Itu catatannya ya. Oke, itu buat Excel ini kurang lebih ya. Ada yang mau ditanyain dulu buat Excelnya? Kalau mau tanya lagi, Boleh. semisal blankonya itu pas diukur absorbansinya beda-beda, jadi ada beberapa. Nah itu pakainya rata-rata blankonya kah buat ngurangin si absorbansi sampelnya? Apa gimana? Oke, terima kasih Tunjung atas pertanyaannya. Jadi nanti buat blankonya itu beda-beda karena kan kita ukur 10 kali ya maksudnya ya. Jadi pakai yang mana gitu maksudnya? Iya betul Kak.
Oke, iya. Jadi, buat yang belangko ini nanti dia memang dia terpisah sendiri pengukurannya. Jadi gini, ketika teman-teman mengukur deret standar, itu kan dari yang terbesar tadi, 10, 8, dan lain-lain sampai, 2. Nah, setelahnya langsung ukur yang 0, yaitu si belangkonya sendiri, belangko untuk si deret standar. Nanti buat belangko yang 10 kali, itu nanti terpisah lagi. Jadi nanti, diukur 10 kali lagi, kayak gitu. Jadi tadi yang Tunjung tanyakan itu pakainya yang mana, itu ya pakainya yang di setelah pengukuran yang kedua tadi. Yang kedua, 2 ppm langsung ukur ke yang ke 0 kayak gitu. Ya, itu yang kita pakai buat pengurangannya itu. Gimana Oke, Tunjung? Kak, makasih. Paham ya? Oke, sama-sama. Oke, all clear atau ada yang mau tanya lagi? Oke, I think all clear ya. Kalau masih bingung, tadi aku udah kasih tutorial YouTube-nya, jadi bebas cari di YouTube boleh, buat belajar-belajar lagi ya, cara bikin grafik Excel-nya. Lanjut ke origin. Jadi, sebentar. Oke, teman-teman, aku masih ini ya, kedengeran kan ya? Ya, oke. Jadi buat origin ini, itu ini salah satu tampilannya. Jadi kita teman-teman buka origin itu, ini nggak ada ya, ini tuh nggak ada. Jadi awalnya tampilannya adalah si Excel-nya gitu ya, si format Excel-nya. Nah, di sini teman-teman sama kayak tadi, sebenarnya sama kayak Excel kok, masukin datanya, sumbu X-nya yang mana, ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y-nya, terus habis itu kasih keterangannya, konsentrasi, absorbansi, unitsnya kalau ada, berarti kan kalau konsentrasi kan ppm gitu ya. Terus habis itu udah, itu aja cukup. Nanti kalau udah, tinggal di Ctrl A aja, terus habis itu di plot ya, di plot pakai yang scatter ini. Oke, pakai yang scatter. Seperti ini ya. Nanti kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal, oke, kita misalnya mau nambahin keterangan misalnya, keterangan si judul gitu ya. Nah, judul itu bisa ditambahin di yang ini. Di yang, astagfirullah, kecil-kecil banget ya. Sebentar. Ini ya, teks ini tinggal tambahin aja. Judul gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal tambahin judul, terus habis itu tinggal kalau mau dimodifikasi silahkan, bebas, yang sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, yang utama itu adalah gimana caranya kita mau nampilin persamaan regresi sama regresi linearnya gitu ya. Caranya adalah, ini sebenarnya aku sambil inget-inget juga, jadi ini di klik kanan, titiknya, di klik kanan dulu, terus kita masuk ke analisis ya, analisis, terus habis itu ke fitting, linear fit, open dialog. Oke, tadi ya titiknya ditekan, terus habis itu di analisis, fitting, linear fit, open dialog. Oke, nah udah masuk ke sini, nanti buat ininya kita pasti ini manual ya, manual buat recalculate-nya. Terus habis itu kita langsung masuk ke sini aja. Fit control itu kita kan karena tadi kita pengen intercept-nya itu kita nolkan. Tadi kan di Excel juga kita set intercept ya, alias intercept-nya kita nolkan. Nah, ini sini juga bisa. Caranya ini, kita checklist aja ini. Intercept-nya kita fixkan nilainya ya menjadi 0 kayak gitu, ya. Udah, terus habis itu lanjut aja ke quantities. Quantities di sini pastikan ini fit statistik kita cek dulu. Fit statistik ini kita pastikan si R kuadratnya terchecklist ya. R square ya, R square atau adjacent R square ini sama aja. R kuadratnya terchecklist gitu ya. Kayak gitu. Terus habis R kuadrat si itu ya, si regresi linearnya terchecklist. Terus habis itu kalau udah residual analysis ini kita standardize. Terus habis itu setauku udah deh. Iya, setauku sudah. Terus kalau sudah langsung di OK. Oke. Nah, ini kalau udah, nanti langsung keluar tabel ini. Nanti tabel ini harus ada di grafiknya ya. Sebagai hasil akhirnya gitu. Nah, sebetulnya grafik yang bagus itu adalah ketika si regresi linear sama persamaan itu yang di sini itu sama dengan yang di Excel gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman bandingin dulu kira-kira
sama atau tidak. Kalau misalnya memang berbeda ya sudah tidak masalah. Tapi teman-teman bisa usahakan untuk jadikan sama ya. Maksudnya nilainya tuh sama. Seandainya kalau misalnya nanti berbeda, teman-teman pakai yang Excel buat jadi acuan perhitungan gitu ya. Seandainya berbeda. Tapi kalau yang sama harus ya udah tinggal pakai keduanya juga nggak masalah. Di sini kan kelihatan ya slope-nya sekian, intercept-nya 0, R kuadratnya itu adalah si 0,92 ini ya. Kayak gitu. Itu buat yang ini origin ya. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya tadi aku harap teman-teman itu ya catat ya. Tapi kalau misalnya mau tanya nggak apa atau mau minta diulang itu oke banget. Jadi ada yang mau tanya dulu mungkin buat yang origin? Kayaknya perlu dipelajarin dulu deh, Kak. Oke, it's okay. Nah, nanti cara ekspornya tinggal file, terus export graph ya, export graph, PNG gitu ya, tinggal PNG gitu. Nah, terus kalau sebentar ini kan, jadi setiap Excel sama ini itu punya ininya sendiri-sendiri, jadi teman-teman bisa namain aja nanti buat rename aja, nggak masalah. Kayak gitu ya, itu buat yang origin. Nah, tadi kan Tunjung bertanya ya, bedanya apa? Sebenarnya bedanya nggak ada, karena kita bisa pakai origin, kita juga bisa pakai Excel. Tapi yang mau aku tanamkan di sini adalah teman-teman udah mulai mengenal nih, oh origin tuh ternyata bisa ya dipakai buat menentukan persamaan linear gitu. Karena origin ini nggak, kalau di Excel itu kan kita nggak bisa ya bikin grafik yang lebih kompleks, kayak misalnya FTIR, grafik kayak misalnya apalagi bisa yang kompleks ya, XRD misalnya ya, kalau teman-teman tahu XRD, grafik-grafik analisis karakterisasi lainnya lah. Nah itu kita bisa pakai origin ini. Aku mau contohin dulu, sebentar ya, stop dulu. Aku mau contohin dulu contoh aplikasi penggunaan origin untuk FTIR. Oke, sebentar aku share screen lagi ya. Oke, sebentar. Ini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini salah satu aplikasi ya. Jadi kan teman-teman misalnya kalau sering lihat di jurnal-jurnal atau kayak ya di jurnal artikel itu ya, FTIR yang bertumpuk seperti ini tuh kita bisa pakai origin ini kayak gitu. Nah, terus bisa bisa kasih keterangan warna, terus identifikasi, misalnya di FTIR kan paling penting ini ya, kayak identifikasi gugus fungsinya gitu ya di setiap intensitasnya gitu. Terus habis itu caranya gimana ya? Caranya kurang lebih sama, tapi nanti di Excel-nya itu kita masukin si data yang grafik pertama, terus data yang grafik kedua, data yang grafik ketiga dan seterusnya, terus langsung di-plot secara bersamaan kayak gitu. Ini adalah satu aplikasi jika teman-teman mau explore lagi ya terkait origin kayak gitu. Oke, mungkin itu dari aku buat tutorialnya, jadi bisa dipelajari lagi aja, nggak apa-apa. Nanti bisa kabari aku aja kalau misalnya emang ada kendala ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai outputnya. Ada yang mau ditanyain lagi? Mau tanya tapi OOT sih, Kak. Boleh kah? Oh, oke, silakan Tunjung. Kalau misalkan ngeplot di GNU Plot gitu bisa kah buat FTIR dan lain-lain? Karena waktu Telkom kan kita diajarinnya GNU Plot ya, bukan origin. Oh iya. Oke Tunjung, untuk GNU Plot jujur aku belum banyak experience untuk GNU Plot. Tapi jujur aku nggak bisa jawab banyak. Mungkin aku perlu cari jawaban lagi. Tapi setahu aku memang bisa atau tidak aku masih kurang tahu karena aku belum pernah nyoba. Nah, tapi kalau misalnya kau pengen nyoba ya is okay juga, nggak masalah. Maksudnya nanti nih mau coba gitu pakai GNU Plot, coba cari tahu ya nggak masalah. Kalau kamu mau explore gitu ya. Nanti cantumin aja di laporan gitu maksudnya. Aku hargai gitu. Maksudnya kan kamu mau mencoba gitu ya, mau belajar mencari tahu itu aku lebih respect kalau seperti itu. Tapi kalau aku pribadi aku belum pernah coba karena aku kurang mudeng kalau GNU Plot, jadi aku pakainya si origin ini tadi kayak gitu. Seperti itu Tunjung. Bagaimana? Oke Kak, thank you.
Oke, sip. Oke, terkait praktikum ada yang mau ditanyain lagi? Kalau sudah clear boleh kasih reaction, it's okay. Gimana teman-teman? Ini ngantuk apa gimana nih? Oke, Iva sudah jempol ya. Gabriela sudah jempol. Hendrika sudah merayakan ya. Tunjun juga sudah jempol. Oke, aku kembali lagi aku titip pesan, tolong pahami prinsipnya ya. Prinsipnya dari kita mau belajar apa sih nanti di hari Kamis itu. Jadi maksudnya kita kan judul besarnya aja solvent extraction ya. Berarti kan teman-teman harus pahami nih. Oke, apa itu ekstraksi cair-cair? Prinsipnya itu seperti apa? Prinsipnya itu kan berarti dia berdasarkan kepolaran gitu ya, kepolaran dari suatu senyawa yang lebih tertarik ke like dissolve like lah istilahnya gitu ya, like dissolve like gitu. Polar laut dalam polar, non polar laut dalam non polar. Terus kayak kan kita mau judulnya aja kan penentuan kadar nikel menggunakan sebagai nikel kompleks DMG gitu ya. Oke, kenapa kita harus pakai kompleks DMG? DMG ini siapa sih gitu? Kenapa dia tuh perannya apa di sini DMG ini? Perannya untuk membuat kompleks kelat ya dengan nikel seperti itu. Kenapa harus bikin kompleks? Karena kompleks nikel DMG ini dia sangat spesifik larutannya di dalam kloroform kayak gitu. Jadi karena dia semakin spesifik, jadi kan makanya kita bisa memastikan nih, oh di dalam kloroform ini cuma hanya ada nikel DMG saja. Jadi tidak ada logam-logam lain, maksudnya logam kompleks lain kayak misalnya mungkin ZnDMG atau FeDMG gitu kan nggak ada gitu. Jadi hanya nikel DMG saja yang memang pada pH tertentu itu dia larut di kloroform kayak gitu. Jadi di situ prinsipnya tuh seperti itu sebetulnya. Di eksperimen kali ini. Jadi makanya nanti bisa dipelajari aja dasar-dasarnya ya. Kayak gitu. Terus kestabilan reaksinya juga bisa dipelajari juga. Kenapa sih nikel itu bisa bereaksi sama DMG gitu? Ikatan apa sih yang ada di sana? Terus habis itu kenapa mereka bisa berikatan seperti itu gitu ya. Jadi aku titip teman-teman buat kita banyak bertanya lah, maksudnya kayak banyak mempertanyakan kejadian bukan kejadian ya, mempertanyakan alasan-alasan di balik itu gitu. Jadi kayak nggak asal menghafal aja gitu ya. Oke, terus itu aja dari aku. Pelajari sangat untuk pretest ya. Ini aku minta tolong sangat-sangat dipelajari karena beberapa praktikum belakangan itu teman-teman kalian itu pretestnya sangat memperhatikan. Jadi aku minta tolong teman-teman juga belajar ya. Jadi sangat-sangat dipelajari betul bagaimana prinsip dan juga the big why ya. Jadi kayak pertanyakan gitu segalanya. Tadi kenapa pakai kompleks DMG, perhitungan pakai kalkulator regresi gimana, cara penentuan kadar gimana, reaksinya gimana, lambda max itu kenapa harus dipakai, terus komponen dari corong pisah itu seperti apa, lambat bir itu seperti apa gitu. Jadi banyak sekali yang harus teman-teman pahami di sini dan pasti ini nanti akan berguna banget di materi khususnya di PKA 3 nanti ya khususnya kayak gitu. Oke, that's all from me. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, thank you so much ya sudah hadir di siang hari ini. Di sore ya sore hari ini. Jadi nanti hadir tepat waktu ya 7.30. Kita pretest dulu, habis itu baru langsung ke praktikumnya kayak gitu ya. Semangat buat bikin TM-nya ya. Take your time, it's okay, nggak usah terburu-buru. Aku ucapan terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari aku yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.